Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tambah di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita semua sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini kita akan membawakan satu topik yang cukup menarik, yaitu terkait rekomendasi imunisasi polio injeksi atau IPV, apa yang terbaru menurut buku KIA yang terbaru, yakni tahun 2022. Namun seperti biasa Bapak Ibu, sebelum membahasnya, saya akan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu ada banyak teman, keluarga, sahabat, dan siapa saja yang mungkin membutuhkan informasi ini. Tanpa berpanjang lebar, yuk kita mulai pembahasannya. Jadi salah satu jenis imunisasi dan banyak imunisasi yang direkomendasikan pada anak adalah polio. Nah, polio ini ada dua jenis yang masih berlaku, yaitu polio oral atau yang diteteskan dan juga polio injeksi atau sering disebut dengan IPV, injeksi polio virus atau inaktif polio virus. Dua macam polio ini masih sampai sekarang diberikan pada bayi. Yang satu polio tetes itu adalah polio yang hidup, vaksin polio yang hidup, sedangkan yang IPV itu adalah yang inaktif. Kita tahu bahwa buku KIA terbaru, yaitu tahun 2022 pada akhir tahun, itu ada sedikit perbedaan terkait rekomendasi dari pemberian vaksin polio ini. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Yuk coba kita lihat ya perbedaannya. Kalau yang sebelum tahun 2022 yang terakhir ini, kita lihat pada slide bahwa pemberian vaksin polio injeksi, polio yang suntikan itu diberikan satu kali saja, usia 4 bulan, yang diberikan bersamaan dengan DPT-nya. DPT diberikan, polio tetes diberikan, dan juga polio injeksi atau IPV-nya. Jadi satu kali pemberian. Nah, sedangkan pada yang terbaru itu ada sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah pemberian dari imunisasi IPV atau polio injeksi ini direkomendasikan diberikan sebanyak 2 kali. Kalau yang tadi 1 kali, yang sekarang menjadi 2 kali. Usia pemberiannya yaitu pada saat usia 4 bulan, sama seperti yang sebelumnya, bersama dengan DPT, polio tetes, dan polio injeksi. Dan yang kedua diberikan mulai usia bayi itu 9 bulan. 9 bulan kita lihat pada tabel berikut. Nah, jadi itu sebenarnya perbedaannya. Apa sih tujuan dari pembelian vaksin IPV 2 kali ini? Nah, kita tahu bahwa sebenarnya ke depannya WHO itu mencanangkan bahwa akan terjadi peralihan dari imunisasi polio tetes ke polio injeksi. Ini sejalan dengan tujuan eradikasi polio virus. Kita tahu bahwa yang namanya polio tetes itu masih merupakan vaksin hidup. Targetnya adalah tidak ada lagi polio yang virus ini yang beredar di seluruh dunia, tapi target ini tentu bertahap dilakukannya. Jadi kalau misalnya nanti yang polio tetesnya sudah mulai dikurangi, kalau dulu kan TOPV, sekarang kan DOPV, 3 sertai di 2, nanti lama-lama menjadi IPV. Yang kedua, dengan diberikannya vaksin inaktif berarti tidak akan menjadi kontraindikasi lagi pada anak-anak dengan kekebalan sistem imunnya itu yang rendah. Kita tahu apabila yang polio tetes itu kontraindikasi pada sistem imun anak yang rendah, misalnya HIV,
dan juga misalnya anak yang cancer, yang sedang mengalami atau mendapatkan terapi kemoterapi ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan adanya IPV ini, maka semua anak, baik yang anak yang sehat maupun anak sistem imun rendah, boleh diberikan. Yang ketiga adalah kalau tadi polio yang tetes itu dari TOPV menjadi DOPV, sedangkan pada yang namanya IPV ini tetap mendapatkan 3 serotype. Dan yang berikutnya adalah dengan diberikannya IPV ini, maka akan mengurangi efek samping dari vaksin polio tetes, yaitu VDPV dan juga VAPP. Dan dengan pemberian 2 kali IPV ini, dengan pemberian 2 kali polio injeksi ini, maka perlindungannya atau serokonversinya itu menjadi 95% ya pada 3 serotype polio. Tentu ini sangat menggembirakan. Tentu ini akan memberikan kekebalan tubuh yang luar biasa pada bayi kita. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang apa sih perbedaan rekomendasi vaksin polio terkait dengan dikeluarkannya rekomendasi polio pada buku KIA terbaru. Yuk dibuka lagi buku KIA anak-anak kita. Mana tahu teman-teman atau mungkin Bapak Ibu belum mendapatkan informasi ini. Jika belum jelas, hubungi tenaga kesehatan terdekat atau petugas posyandu maupun puskesmas terdekat di wilayah Anda. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah.